saw and watch. I see you, I saw you, I've seen you. I watch the movie, I watch the movie, I've watched the movie. Can you see the difference? Sobat belajar, ada see, saw, seen, watch, watch, and watch. Kira-kira itu sebenarnya mereka ada dalam materi apa ya? Terus kenapa bentuk mereka beda? So, continue watching, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Hi, Sobat Belajar, Rizka here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, for today's material, actually the material is here behind this phonetics, okay? So, before we get to know the material, I would like to tell you this pronunciation, okay? How to pronounce it in English, right? Nah, jadi materinya itu ada di sini, okay? Nah, kita belajarnya lewat phonetics, okay? Jadi kita belajar pronunciation dulu. Okay, Sobat Belajar, from here, okay? Nah, ini yang kelihatan jelas, you can see it from here, this one, verbs, okay? Nah, ini adalah pengucapan verb, itu kalau misalnya dia plural, nah sebenarnya akhirnya itu dia diakhiri dengan sound z. Okay, jadi bilangnya, okay, actually it should be verbs instead of verbs. Okay, so next time kalau misalnya mau bilang verb, okay, dan bentuknya plural, okay, native speakers and most of English advanced one itu bilangnya verbs. Okay, jadi ending with this z sound. This z. Okay, jadi ada perbedaan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia biasanya kalau spellingnya seperti itu, pronunciation-nya juga sama. But in English, there is a rule. Okay, salah satunya adalah yang ini. Dia jadinya tulisannya ini. Okay, verbs jadinya verbs. Okay, you got one idea. Jadi kita akan mempelajari tentang verbs, tapi specifically itu akan yang di dua ini. Okay, kelihatan ini adalah regular and irregular. Okay, dan ini satu sound lagi dalam bahasa Inggris yang mirip dengan bahasa Indonesia ada Okay, so it is regular and irregular. And this one, ini, kalau dalam bahasa Inggris, kalau dia ditulis seperti ini, berarti suaranya kalau dalam bahasa Indonesia itu iya. Okay, so it is regular and irregular, bukan J. Okay, bukan J-nya bahasa Indonesia. Okay. Once again, regular and irregular verbs. So for today's episode, we're going to learn about regular and irregular verb. Jadi kata beraturan dan kata tidak beraturan dalam bahasa Inggris. Okay. First of all, nah ini Sobat Belajar salah satu bentuk dalam bahasa Inggris. Well ini ada dua ya. Dalam bahasa Inggris ada at least dua bentuk ini. You can see it from here. Ini Kariska sengaja kalimatnya sama tapi ini bentuk verbnya dia beda. Okay. From this one namanya sama-sama Linda, okay, tapi di sini dia sees. Terus yang kedua dia saw. And next ini dia has seen. Okay. Sees, saw, and seen. Nah, terus yang bawah ada Dave. Dave watches. Okay, next Dave watch. And Dave has watched the movie. Okay, nah yang jadi fokus kita sekarang adalah yang verbnya ini. Okay, di sini berarti ada dua bentuk. Yang ini dia benar-benar berubah, okay, dari verb awalnya dari see, okay, ini base formnya adalah see. Next dia ada saw dan dia ada seen, okay. Terus yang ini dia ada watch awalnya, okay, yang ini watch, ed ending, terus ini juga ed. Nah dari sini kelihatan ya Sobat Belajar mana yang regular dan mana yang irregular. Nah yang ini dia adalah bentuk yang irregular. Dari tidak beraturan, kelihatan ya. Ini see, saw, seen. Watch, watches, watch, and watch. Nah, yang ini adalah yang regular. Oke, nah Sobat Belajar, dalam bahasa Inggris, regular and irregular verb, especially si irregular verbs itu dia sebenarnya masih ada lagi polanya. So, continue watching ya.
Oke, jadi kelihatan nih mana yang regular dan irregular. Oke, kalau regular dia gampang. Dia pasti endingnya untuk yang simple past dan past participle itu dia langsung aja tambahin ed or d. Nanti kita lihat ya mana yang pakai ed dan mana yang pakai d. Oke, next one. Nah, ini dia regular verbs. Nah, ini sobat belajar bisa lihat. The simple past and past participle forms in ed and d ending. Oke, jadi untuk regular verbs dia itu cuma ada dua endingnya, either it is ed or it is d. Oke, ini dia yang paling easy. Oke, karena dia cuma dua ini. This one, ed and d. Nah, ini dia urutannya simple form, simple past, past participle, and present participle. Nah, bedanya apa Kak? Simple form, simple past, past participle, and present participle? Okay, this one, yang ini, yang simple form itu dia adalah bentuk yang paling basic, okay? No additional things, no additional alphabetics, okay? Jadi dia langsung seperti ini yang sobat belajar bisa temukan di dalam kamus, okay? Dia jadi bersih kata-katanya, tidak ada additional thing, okay? Jadi dia stop. Nah, dia akhirannya P. Terus kita next ke simple past. Nah, simple past ini dia yang dipakai di verb to, okay? Yang nanti kalau ada tenses, kalau misalnya dia requirements-nya adalah verb to, berarti yang dipakai oleh sobat belajar adalah yang bentuknya simple past, okay? Ya. Nah, dia karena berakhiran P, okay, berakhiran huruf P, dia harus double lagi P-nya, okay? Jadi dia ada double P, jadi stop, ditambah lagi P-nya, okay? Dan akhirannya adalah ed untuk yang kalau kata terakhir di sini huruf terakhirnya P. Nah, dia simple past, terus past participle, okay? Past participle ini adalah yang verb 3, okay? Kata lainnya adalah verb 3. Nah, ini dia most commonly seen di yang bentuknya perfect, okay? Past perfect, present perfect, atau yang dipakai untuk passive voice, okay? Later nanti kita belajar passive voice ya. Nah, terus ini stopped. Dia sama karena dia regular verbs. Okay? Remember, regular verbs adalah yang bentuk simple past, past participle-nya in ed or d ending. Nah, ini contohnya, ini yang ed. Nah, terus yang present participle, ini adalah yang bentuknya ditambah ing. Okay? Nah, jadi dia tadi tetap rules-nya kalau diakhiri dengan P, dia ada P-nya lagi, baru ditambah ing. Okay, jadi stop untuk simple form, simple past-nya stopped, past participle-nya tetap stopped karena dia tadi memenuhi hukumnya si regular verbs. Terus present participle-nya itu yang verb ing, verb ing, okay, double P, okay, terus ing. Okay, ya, jadi simple form itu yang paling basic, okay. Ini juga bisa dipakai di present, ya. Untuk they, we, I, you, okay, plural, simple past verb 2, nama lainnya, past participle verb 3, and present participle itu yang ing. Itu untuk yang regular verbs. Next one, we will have regular verbs, tapi ini yang endingnya adalah d. Kalau tadi stopped itu belakangnya ed, nah sekarang kita yang belakangnya d, ending. Nah, masih sama, simple form adalah yang paling basic, jadi bake. Nah, ini Kariska ambil bake, nah belakangnya dia pakai huruf e, oke. Simple past-nya untuk yang verb 2 itu langsung sobat belajar tambahkan d, jadi dari bake dia jadi baked, oke, this one. Penambahannya baked. Nah, past participle-nya karena dia regular verbs, simple past dan past participle-nya itu sama, ya udah sama deh. Dari baked tetap jadi baked. Oke, ini dia. Nah, tapi ada perbedaannya untuk present participle-nya. Karena dia ending with i di sini atau e, nah berarti e-nya itu dia hilang dan diganti langsung jadi ing. Jadi penulisannya bukan digabung like this, no, tapi e-nya itu hilang dan kita langsung sisipkan si ing, oke? Jadi dari bake this, kalau present participle-nya yang bentuk ing itu dia jadi baking. E-nya kita hilangin, langsung kita sisipkan dengan si ing, oke? Jadi untuk yang regular verbs,
In this case, sobat belajar itu yang bake, belakangnya huruf E. Simple past-nya jadi baked ditambah D. Past participle-nya baked dan present participle-nya, be careful, itu dia E-nya hilang, terus langsung disisipkan ing-nya jadi baking. Alright. Jadi itu ya, regular verbs dia akan tetap bentuknya ketika simple past dan past participle. Either dia nanti diakhiri oleh ed atau d. Nah, the regular verbs quite easy. Nah, ini dia irregular verbs, this one. Nah, ini Kariska udah kasih highlight di sini sobat belajar, dalam huruf kapital. Not. Perbedaan yang paling terlihat dari regular and irregular verbs adalah kalau si irregular verbs dia itu yang tadi simple past dan past participle-nya itu dia not in ed or the ending. Not in ed and the ending. Let's take a look. Nah, ini simple form dia masih sama, yang ini simple form, simple past, past participle, present participle-nya. Nah, kita lihat ya, dari simple form-nya, ini adalah break. Break. Simple past-nya, atau ini verb 2, itu jadi broke. Past participle-nya itu jadi broken. Atau verb 3-nya, past participle, jadi broken. Dan present participle, itu dia ing, untuk yang progressive itu dia langsung tambah ing karena dia belakangnya huruf k, huruf k. Nah, ini dari sini sobat belajar bisa lihat untuk simple past dan past participle-nya itu dia memang tidak ended with ed or d, ya. Contohnya ini dari break jadi broke jadi broken. Nah, itu dia salah satu ciri khas dari si irregular verb. Salah satu ciri khasnya, dia ada yang bentuknya itu beda dari simple form sampai dengan past participle. Tapi sebenarnya dia juga masih ada 3 rules lagi, Kita lihat di sini. Nah, ini dia contoh yang lainnya. Ya, sobat belajar, dia masih tetap rules-nya not in, ed, and the ending. Gimana Kak kalau misalnya nggak ed, and kalau tadi kan dia langsung berubah tuh semuanya dari simple past and past participle-nya. Nah, ini juga salah satu rules-nya si irregular verb, sobat belajar. Ini dia akan sama bentuk yang simple past dan juga past participle-nya. We can see here, ini simple form-nya find, kata aslinya itu find. Nah, untuk simple past-nya, verb 2, itu ada found. Nah, ini yang commonly used ya, find, Nah, past participle-nya, verb 3-nya, dia tetap sama seperti simple past-nya, dia found. Terus present participle-nya, ini quite easy, ing, berarti langsung ditambah ing. Jadi langsung finding. Nah, di sini sobat belajar bisa lihat dia unik ya, irregular verbs. Kalau yang tadi dia berbeda dari simple past participle-nya beda. Nah, kalau yang ini, rules yang ini dia sama nih, kembar. Si simple past sama si past participle-nya. Found, terus dia found lagi. Nah, itu baru 2. Kita lihat lagi ya. Yang lain. Alright. Nah, ini dia, sebenarnya si irregular verbs itu punya 4 types. Tadi kita udah bahas 2, Yang pertama adalah dia yang beda dari past-nya, past yang simple dan juga yang past participle-nya, Dan terus dia yang sama, dua-duanya kembar. Nah, sekarang kita lihat 4 types-nya, Jadi Kariska sudah kategorikan untuk sobat belajar biar bisa langsung lihat, oh ternyata ada 4 tipe ini ya. Jadi nanti mudah mengelompokkan kata-katanya. Well done! Yang pertama adalah no change group. All forms are the same. Ini dia sama nih. Dia dari simple form, simple past, dan past participle-nya itu sama semua sobat belajar. Nah, contoh dari katanya adalah burst. Ya, jadi kalau nanti burst terus disuruh bikin yang simple past, sesuatu burst in the past dia tetap it burst. It bursts. Kalau misalnya dia simple form, karena it jadi tambah s, tapi kalau simple past, dia tetap jadi burst. It burst, ya. Terus past participle-nya yang verb 3, it has burst, ya. Jadi dia nggak ada pengubahan, dari simple form sampai dengan past participle-nya dia itu sama. Bentuk yang lain adalah let.
Okay, let dari simple form, simple past, and past participle itu dia sama. Let. I'll let you go. I let you go. I've let you go. Okay, jadi dia nggak ada pengubahan. Nah, ini tipe dari si irregular verbs no change group. Dia dari awal, dari base formnya, simple formnya, sampai dengan past participle dia sama. Okay, we go on. Double past group. Nah, ini yang tadi kita bahas. Okay, contohnya ini rules-nya dia adalah simple past, okay, as here itu stands for simple. Ya, ini kasih. Okay, simple past, and this PS ini maksudnya adalah past. Nah, berarti untuk rules number 2 itu adalah simple past sama dengan past participle. Berarti nanti bentuk simple past itu sama dengan past participle-nya. Okay, kita lihat di sini simple formnya dari deal. Okay, deal itu simple past-nya, verb 2-nya adalah dealt. Past participle-nya itu dealt. Okay, dia memenuhi ya di sini. Dia bilang simple past dan juga past participle-nya itu dia kembar, dia sama. Okay, sama seperti tadi sobat belajar yang find. Okay, di sini dia find, di sini dia found, dan di sini lagi juga dia found. Nah, itu dia. Find, found. Okay. Deal, dealt. Nah, dia ini rumus yang kedua atau rules yang kedua. Simple past is equal to past participle. Nah, ada dua tuh. Tahu ya, bentuknya irregular verbs dia itu banyak macamnya, ada 4. Nah, yang ketiga, okay, sobat belajar ini adalah yang simple past alone group. Kenapa namanya simple past alone, Kak? Karena dia simple past-nya itu beda sendiri, sobat belajar. Oke. Nah, ini dia contohnya adalah become. Become, simple formnya yang paling basic, oke, become. Simple past-nya became, ya. Berubah nih, ini dari O, terus jadi A, ya. Perubahannya slightly, tapi dia tetap masuk ke irregular, ya. Terus past participle-nya, verb 3-nya balik lagi jadi become. Jadi O lagi. Oke. Ini dia rules yang ketiga, simple past alone group. Nah, ini nanti sobat belajar bisa pakai dua ini, oke. Untuk mengidentifikasinya, untuk mengelompokkannya, boleh pakai nama yang ini, simple past alone group, karena dia yang paling beda sendiri, atau yang simple form is equal to past participle. Oke. Ini dia. Nah, past participle. Oke, become, became, become. Nah, ini sama juga dia yang kata ini come. Oke, come yang without be jadinya came. Dan dia juga sama past participle-nya itu jadi come lagi. Oke, ini dia ya. Become, became, become. Terus juga sama, satu lagi Kak kasih bonus buat sobat belajar. Come, came, and come. You got it? And last but not least, ini dia rich group. Kenapa Kak namanya rich group? Karena dia dari simple form sampai dengan past participle-nya itu dia punya spelling yang beda. Oke, contohnya tadi yang di awal kita udah belajar break, broke, broken. Nah, ini next word itu adalah forgive. Oke, forgive, simple formnya, simple past-nya we have forgave. Well, past participle-nya we have forgiven. Okay. Forgive, forgave, and forgiven. Nah, ini dia adalah salah satu bentuk yang istimewa. Walaupun dia ini ending with E, huruf E, tapi dia itu tidak diakhiri dengan D atau masuk ke regular verbs. Dia masuknya ke irregular verbs. Jadi bukan forgive, no, dia masuk ke irregular. Ya, dan dia jadi forgive, simple past-nya forgave, and past participle-nya forgiven. Oke. Nah, word satu lagi yang mirip dengan ini adalah give. Kayak tadi ya, become jadi come. Nah, ini forgive jadi give. Satu lagi yang mirip. Nah, give ini juga dia sama rules-nya seperti forgive, forgave, and forgiven. Jadi, di sini simple past-nya dia gave. Well, past participle-nya juga dia given. Oke.
forgive, forgave, forgiven, give, gave, and given. Nah, itu dia Sobat Belajar. Jadi, si irregular verbs itu punya 4 rules, or 4 types ya. Nah, sekarang kalau misalnya Sobat Belajar tanya, Kak, emangnya kenapa kita harus tahu regular and irregular verbs? Karena Sobat Belajar kita sebenarnya akan menggunakan mereka. Jadi kalau misalnya ditanya what's the use, nah itu akan kita pakai di tenses, dan itu berpengaruh dengan hal-hal yang akan kita ucapkan berkaitan dengan waktu especially. Nah, contohnya adalah ini. Example in tenses, simple past tense itu dia akan menggunakan yang simple past, yang bentuknya simple past tadi, verb 2. Contohnya ini they talk, talk itu dia masuk ke regular verbs, dia ending with ad, so it is they talked to their chairperson, dari talked karena dia regular jadi talked. Ada id-nya. Nah, find. Ini ceritanya konteksnya adalah di masa lalu, udah selesai. Nah, terus Sobat Belajar berarti bilangnya I found your glasses a week ago. Jadi bukan I find it, no, tapi I found. Jadi orang ngerti, oh I found. Kalau I find it maksudnya apa ya? Could you please repeat? Gitu. Nah, ini find itu bukan yang regular, dia irregular, jadinya found. I found your glasses a week ago. Nah terus choose, dari kata-kata choose. Nah terus kita mau kasih tahu nih kalau kita udah memilih dia itu udah dulu, terus udah selesai, pemilihannya udah selesai, jadinya we chose, bukan we choose, no, we chose, ya, we chose that design, Ini dia dari choose jadi chose. Well, nah ini dia spend, dia bukan spended, no, spended, tapi spent, spent. Ini berbedanya cuma di endingnya, base formnya atau basic formnya di, terus yang simple past tense-nya itu pakai huruf T, huruf T. Jadi ini spend, kalau yang ini spent, spent. Our family spent $4 together. Nah, ini salah satu bentuk penggunaan dari regular and irregular verbs. Mereka walaupun regular and irregular, ada perbedaannya kategorinya, tapi mereka itu digunakannya tetap pada satu ini tenses, bisa dipakai, Jadi pembedanya adalah supaya orang ngerti maksudnya Sobat Belajar ngomong apa. Ya, ini dia untuk case yang simple past tense, regular and irregular verbs. Nah, terus yang ini present perfect tense itu yang past participle, quite similar, sama, samanya adalah mereka sama-sama bisa dipakai untuk present perfect tense. Nah, nanti juga bisa dipakai di past perfect, tapi di sini Kariska ambil satu sebagai contoh untuk Sobat Belajar biar mudah memahami, ya. Ini dia pakainya past participle, yang verb 3. Ini dia accepted, accepted itu dari kata accept. Nah, accept itu dia jadinya berakhiran ed. Your parents have accepted my offer. Nah, terus yang ini Sabrina has paid, tahu ya kenapa ini pakai have, terus ini pakai has, itu dia dari sini subjeknya. Ini dia plural, has, yang ini dia orang ketiga tunggal, jadi has paid, ini dari pay, dia irregular. Sabrina has paid the rent for 3 years, terus yang ini ada Kariska kasih satu variasinya dari si present perfect tense, itu Sobat Belajar bisa pakai already, we have already drawn the conclusion, dan ini dari kata draw, jadi ini ya Sobat Belajar, jadi mempelajari regular and irregular verbs itu bukan sebatas untuk mengkategorikan atau cuma untuk dihafal aja, no, not this way. Tapi bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari, untuk menyatakan simple past tense, sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau dan udah selesai prosesnya, nggak ada kelanjutannya sampai sekarang, itu dia pakai bentuk yang simple past,
Oke, untuk regular and irregular verbs. Nah, kalau yang present perfect tense itu dia yang dipakai adalah past participle. Dan dua-duanya, regular and irregular verbs itu dia bisa dipakai. Oke, nah nanti pengaruhnya adalah dia base formnya atau basic formnya itu dari yang mana. Nah, nanti udah kelihatan tuh dia masuk ke regular or irregular verbs. Well, sobat belajar, jadi itu ya regular and irregular verbs. To wrap up, regular verbs adalah kata kerja, oke, yang bentuk pastnya itu dia ending with ed or d. Oke, nah kalau yang bentuknya irregular tadi dia ada 4, oke, ada yang rich group, ada yang double group, oke, dan dia ada yang bentuknya cuma lone di situ, oke, ada yang satu aja dia contohnya tadi simple pastnya, oke, became, tapi base formnya dia dari become, terus past participle-nya become lagi. Oke, sobat belajar terus. Jadi sobat belajar bisa mempelajari irregular verbs itu tujuannya adalah untuk nanti tahu pakai yang mana, bentuknya seperti apa. Oke, sobat belajar, jadi untuk mempelajari si regular and irregular verbs-nya itu akan lebih baik kalau misalnya langsung masuk ke konteksnya. Mau mempelajari tentang apa, mau bicara tentang apa, jadi tahu maksudnya dia itu untuk apa. Jadi nggak cuma, kenapa sih aku belajar regular and irregular verbs kan nggak dipakai. Nah, di sini Kariska kasih contohnya untuk membicarakan tentang sesuatu yang present perfect tense. Present perfect tense itu artinya adalah sesuatu yang dimulai di masa lampau, waktunya nggak penting, dan masih berlanjut sampai sekarang. Oke, dan dia fokusnya adalah lebih ke durasi. Oke, while kalau misalnya tadi yang simple past tense itu dia lebih ke aktivitasnya dan itu di masa lampau dan waktunya itu juga penting. Oke, sobat belajar, so that's for regular and irregular verbs. Terus tahu ya kegunaannya untuk apa. Jadi semakin mudah untuk mempelajari regular verbs and irregular verbs karena tahu, oh ternyata fungsinya adalah untuk menyatakan sesuatu. Oke, sobat belajar, sekarang lebih mudah kan untuk mempelajari regular and irregular verbs. Oke, sobat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!